Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi di perpustakaan Universitas Islam 45 Bekasi. Sekarang aku bakal bincang-bincang sama temanku, uh, seniorku deh, tentang women education, pendidikan perempuan. Bincang-bincang ini berawal dari obrolan iseng kita beberapa hari yang lalu. Kita sempat bicarain tentang apa sih kepentingannya seorang perempuan itu mendapatkan pendidikan gitu. Jadi ya kita merasa asik juga nih kayaknya kalau misalnya dibahas di Instagram, di live Instagram gitu. Jadi oke, White aku undang dulu ya. Halo, Tak. Halo Kak. Halo, apa kabar, Tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kabar baik Kak. Lama ya kita nggak ketemu, udah berapa lama ya, Tak? Berabad-abad. Enggak sampai berapa lama. Kita ketemu terakhir bulan Februari ya? Enggak. Bulan Iya, ya? akhir bulan Februari waktu Karoli ke kampus ya, revisi ya. Iya betul ya, sih. Soalnya pas Karoli sidang kan aku nggak datang ya. Iya, nggak datang, kamu nggak datang. Padahal aku berharap kamu tuh datang loh. Terus kamu Oh my god, skip. ini lagi di perpustakaan. Iya di perpus kampus nih. Aduh, itu tempat yang favorit banget ya. Aduh, kangen aku. Bersejarah. Bersejarah banget tuh, aku habis banyak menghabisin waktu di situ. Iya. Karoli. Yuk. Karoli sekarang kan udah lulus nih, udah selesai, udah beres kan tesisnya. Alhamdulillah, ya ampun, akhirnya kalian juga. Gimana kesibukannya sekarang? Sekarang sih masih yang menjalani kesibukan ngajar masih di Al-Azhar Jogja, tepatnya di SD 38 Bantul. Ya, belajar dengan aktivitas baru, terus mengenal karakter teman-teman juga, teman-teman baru, lingkungan kerja baru, kemudian dunia baru lah yang pasti, karena ritmenya antara Bekasi sama yang di sini kan beda gitu. Terus yang kedua mungkin karena sekarang posisinya di Jogja itu kan lebih dekat sama pulang ke rumah ya. Jogja itu lebih pulang lebih dekat lebih dekat kalau ke rumah, jadi cuma 2 jam bisa pulang, jadi bisa tiap weekend pulang. Tapi ya karena ini lagi COVID, jadi ya kondisional aja lah gitu. Jadi sibukannya cuma 2, quality time sama keluarga, sama ya sekarang sibuk dengan dunia baru yang sekarang aja sih, karena juga tesisnya selesai kan. Gitu. Kamu tak sibuk apa sekarang? Kalau aku sekarang lagi merintis mau mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan kurikulum berbasis Al-Quran. Keren. Yayasannya ini udah ada sejak 5 tahun yang lalu Kak, tapi karena aku sama Umi itu sibuk masing-masing ya di luar, jadi kayak masih belum fokus kepegang gitu. Nah tahun ini mulai sih. Sekarang berarti udah fokusnya udah di Bekasi ya, nggak di Tangerang lagi ya? Enggak, di Bekasi. Berarti udah cinta sama Bekasi ya? Iya di Bekasi.
Sekarang udah aktifnya di Bekasi, aku meninggalkan Bekasi. Kamu kangen nggak sama aku, tak? Ngarep ya dikangenin. Iya, makanya ngarep banget nih dikangenin. Masih ini kan? Terus Masih sibuk sama Reski kan? Iya, satu lagi kesibukan aku itu. Masih apa namanya? Nyusun tesis ya. Sekarang masuk bab 4, masuk penelitian, bimbingan, revisi kayak gitu sih. Semoga tesisnya cepat selesai ya. Amin. Kan udah tinggal sidang kan ya? Iya. Baru diceritain dong, gimana sih dulu, bukan dulu sih ya, kemarin ya, gimana sih waktu Karoli itu nyelesain tesis ini gitu. Perjuangannya kan Jogja Bekasi, nggak bisa ditempuh pakai sepeda ontel. Gimana? Apalagi itu pakai gedung kenangan gitu ya. Iya. Iya, jadi waktu itu kan memang aku udah berencana buat resign ya ketika tesis itu. Terus awalnya sih aku penelitian tuh kan di Basi. Terus karena aku pindah, aku nggak mungkin ambil sampel tuh bolak-balik dari Jawa Tengah ke Bekasi gitu kan, secara lintas provinsi gitu. Terus bolak-balik itu kan nggak mungkin. Akhirnya aku minta sama Kaprodi MPAI kan buat dirubah relokasi gitu, dirubah lokasi. Ya udah akhirnya aku tesis itu aku ubah lokasinya jadi di Wonogiri. Tapi ternyata ketika aku udah sampai di Wonogiri, aku keterima ngajarnya di DIY. Oh my god. Iya. Tesisnya itu tesis 3 provinsi. Penelitian di Jawa Tengah, aku di DIY, kemudian kampusnya di Jawa Barat. Tapi ya so far sih alhamdulillah kita harus bisa ya memanfaatkan keadaan itu. Dan juga aku kan emang karena masih juga belajar dengan ritme yang ada di sini, jadi pintar-pintar membagi waktu sih. Memang harusnya kita harus bisa bagi waktu. Terus ya bolak-balik kan, nggak bisa mungkin nggak bisa kayak teman-teman yang ada di Bekasi ya bisa sore pengen ke kampus ketemu sama dosen gitu. Iya aku bebas. Iya kapan aja bebas kan. Kalau aku harus nunggu waktu 1 bulan, bisa 2 bulan aku bisa ke sana. Terus kadang juga settle dulu sama jadwalnya dosen kan, dosen tuh ada apa enggak sih di kampus gitu. Alhamdulillah sih kemarin Allah mudahkan ya. Sebenarnya itu nggak mudah, tapi karena Allah mudahkan jadi ya berasa mudah gitu. Ya sudah, akhirnya finally kemarin 11 Februari itu aku dinyatakan lulus. 11 Februari ya, bukan 11 Januari. Kalau 11 Januari kita ketemu. Iya. Ya kayak gitu deh pokoknya. Makanya ya kita semangat lah. Kita kan sekarang kan dari rumah ke kampus bisa ditempuh naik sepeda ontel bisa ya. Bisa banget Kak. Bisa banget. Bisa kan sambil ngegoes tuh kan, weekend sambil ngegoes gitu. Iya gitu. Jadi ya kalau kita mau ya insya Allah jalannya ada. Tapi kalau kita sudah nggak mau ya jangankan jalannya gitu. Karena kita juga udah nggak mau gitu. Iya. Terus rencana berikutnya gimana nih Kak? Udah selesai kan S2, apa tinggal berkontribusi aja atau masih ada rencana-rencana yang lain apa gitu? Kalau selesai ini sih, kalau berkontribusi iya, pengennya apa yang aku udah rutin di Bekasi, apa yang aku udah rutin di kampus bisa aku implementasikan di tempat kerja yang sekarang gitu kan. Ya pengennya sih ketika nanti sudah memang momennya udah ada gitu, mungkin tahun depan tuh ya ada sih rencana aku tuh pengen sekolah lagi gitu. Tapi ya itu rencananya mudah-mudahan ini ada malaikat yang aminin gitu. Amin ya Allah ya. Yang pasti sih bukan kuliahnya, yang pasti aku pengennya setelah ini aku masih pengen ya belajar lagi, karena belajar itu kan nggak harus dengan berkuliah lagi ya. Sampai saat ini sih aku masih
masih suka kontak dengan teman-teman yang masih pada aktif atau mungkin sama dosen juga. Jadi ya intinya tetap terus belajar gitu. Karena ya harus kan. Kita gimana nih? Nanti kalau udah lulus gimana? Kayaknya kan mau lulus bareng nih kayaknya. Iya, doain ya Kak. Targetnya Iya. Rencanaku lulus 2020 ini. Karena kan aku masuk pasca itu tahun 2018 awal. Kita beda beberapa bulan doang ya, tak? Iya, aku masuk di semester 2 di kita semester genap. Jadi aku kita beda. Semester 2. Kamu langsung sama aku apa itu? Langsung sekelas. Langsung sekelas kita loh. Iya, langsung sekelas sama senior. Iya, yang aku nervous banget sih asli. Itu nanti kalau kita kalau udah selesai gimana nih? Kalau udah selesai? Rencana sih ya masih tetap mau belajar, masih aku merasa semakin aku tahu hal baru, semakin aku merasa bahwa yang aku tahu tuh belum ada apa-apanya gitu kan. Jadi masih tetap penasaran, masih tetap kepo sama belajar, masih pengen tetap belajar aja gitu. Harus ya kepo itu. Iya, kepo banget. Sampai kadang tuh searching ya kalau emang lagi gabut nih, searching, baca-baca buku-buku gitu-gitu. Masih bagus. Ya, cari-cari ilmu lah. Itu buku tuh di belakang tuh banyak. Mau dimakan Kak. Tapi Kak, ngomong-ngomong nih ya, soal pertanyaan orang-orang ini kan banyak nih ya tentang apa namanya cewek yang berpendidikan gitu kan. Kapan nikahnya nih kalau misalnya sekolah mulu yang dipikirin, terus egois banget sih cewek mikirin pendidikan mulu gitu kan, kayak seolah-olah kayak nggak punya apa namanya masa depan yang seperti layaknya cewek-cewek lain gitu. Iya. Cewek-cewek lain yang nggak sendiri kayak Matahari ya. Gitu. Gimana menurut Karoli menyikapi apa namanya omongan orang-orang yang kayak gitu? Ya, itu sih perspektif mereka ya, karena kalau buat aku sih setiap orang itu punya perspektif masing-masing gitu tentang satu hal gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa memaksa orang itu untuk berperspektif sama kayak kita gitu. Sudut pandang mereka tentang perempuan yang ngapain sih lu sekolah lagi gitu. Terus lu kapan mikirin masa depan gitu kan? Itu pertanyaan yang halus banget. Kapan lu mikirin masa depan gitu? Halus banget itu pertanyaannya, tapi itu kena banget gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya kan pertanyaannya bukan karena kapan mikirin masa depan gitu. Ya ini juga mikirin masa depan gitu. Dikira kalau setelah itu ngumpulin kenangan mantan gitu kan, enggak ya? Nah itu ya kita juga sebenarnya kan yang mereka maksud itu adalah kapan sih lo mikirin nikah gitu. Kalau kita masih sendiri, kita masih pengen sekolah lagi, kapan sih mikirin nikah? Sebenarnya sih bukan karena kita nggak, kalau buat aku bukan kita nggak mikirin menikah atau gimana gitu ya. Karena itu tadi kembali lagi bahwa sudut pandang kita tentang satu hal itu tidak selalu sama gitu. Antara kita dan dia itu nggak sama. Jadi ya kita welcome aja sih dengan pendapat mereka yang seperti itu. Terus kemudian juga kan kalau misalkan kita goalsnya juga kan nanti kan masa depan yang dimaksud itu kan goalsnya itu adalah berumah tangga gitu. Ya sebenarnya berpendidikan itu juga kalau kita berumah tangga, kalau kita bicara tentang rumah tangga itu kan banyak banget kan ilmunya kan. Ya jadi koki itu juga punya, harus ada ilmunya gitu. Jadi kepala sekolah buat anak-anak gitu. Itu juga ada ilmunya gitu kan. Jadi ya ditanggapin sewajarnya aja. Terus intinya ketika kita belajar maka kan kalau menikah itu kan yang dimaksud pikirin masa depan itu kan dengan menikah. Kalau menikah itu kan nggak bisa kalau menikah itu kita doang gitu kan. Menikah itu kan harus ngantin laki-lakinya gitu. Nah itu betul. Juga itu kan juga gimana Allah memberikan, kapan Allah itu
menunjukkan itu. Sampai saat ini juga kita kan nggak bisa menghack server Lauhil Mahfuz gitu kan. Jadi ya jalanin aja, kemudian nggak perlu didebat juga karena mereka juga punya perspektif masing-masing. Intinya ketika kita memperbaiki kapasitas kualitas diri kita, ya insya Allah juga akan memperbaiki kapasitas kualitas kita gitu. Nanti juga akan ada masanya sendiri. Tenang aja, nanti diundang. Kita jadi santai aja, nggak usah yang pusing dengan pertanyaan mereka, ya wajar lah kan. Kita hidup itu kan nggak dengan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkin bikin kita pusing juga gitu sih. Kamu gimana tak kalau ditanya kayak gitu, ayo? Kalau aku pernah baca sebuah artikel sih Kak. Di situ ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Dan Presiden pertama Indonesia Pak Soekarno itu bilang bahwa perempuan adalah tiang negara. Jadi dimana kalau misalnya ibunya cerdas gitu, insya Allah anaknya akan mendapatkan pendidikan pertama yang cukup. Iya. Ya kan, dan dia nggak akan kekurangan gitu Kak. Kayak misalnya apa namanya, zaman gitu kan, teknologi semakin maju nih Kak. Nah orang tua ini nggak bisa dong menerapkan apa yang dulu diterapkan sama nenek moyang kita untuk mendidik mereka gitu kan. Otomatis orang tua juga harus melek gitu teknologi, terus harus apa namanya, harus mengerti lah gitu tentang perkembangan zaman, tentang harus menerima juga tentang keberadaan gadget gitu kan. Karena nggak mungkin juga gitu anaknya dibatasi, udah nggak usah pegang gadget, zaman mama dulu nggak ada gadget tapi mama bisa kok pinter gitu. Sekarang nggak bisa kan gitu. apalagi sekarang banyak banget gitu kan pelajaran yang bisa diakses dari internet gitu, seperti yang dibilang sama sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib itu kan, beliau mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, dan zamanmu tidak akan sama dengan zaman anakmu nanti. Dan itu terbukti. Iya benar banget sih. Sekarang nih kayak gitu nggak apa namanya, dulu yang dulu nggak ada sekarang ada gitu kan, seperti internet itu tadi, terus gadget, terus apa namanya, tentang pendidikan yang ya mungkin dulu nggak sebagus sekarang gitu kan. Itu jadi harus ikut sih, kalau kataku harus ikut perkembangan zaman, dan perempuan harus berpendidikan supaya nanti anaknya nggak kekurangan apa namanya pendidikan pertama, karena kan sebagai madrasah pertama. Iya, kayaknya udah siap banget nih mau jadi ibu ya. Ya Allah, amin. Kayaknya habis ini nih, kayaknya di sini ya tak ya. Iya, jadi memang apalagi kan kondisi saat ini kan aku sering dengar ya, maksudnya saat ini tuh bener-bener peran ibu berarti banget ya. Terlebih ketika aku juga sekarang ngajar itu kan apa aja sekarang udah pakainya teknologi. Orang tua yang nggak bisa pakai Zoom sekarang udah harus bisa. Terus tugas anak-anak juga gimana caranya anak-anak itu bisa mengerjakan, yang harus download, harus di-upload, harus diisi ya. Itu harus memang harus mengikuti perkembangan zaman saat ini lah gitu. Jadi memang ya yang pasti memang kita harus selalu mengupgrade lah, harus selalu mengupgrade diri kita gitu. Jadi ya gue rasa sih, aku rasa sih perempuan juga memang kadang tuh ya apa ya, kayaknya perempuan tuh kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan pendidikannya, kalau kita mau sekolah lagi atau kita lagi sekolah lagi tuh kayaknya anggapannya udah ngapain sekolah tinggi gitu, ujung-ujungnya juga lo akan ketemu dengan bawang merah, bawang putih gitu. Nah kan? Ngapain perempuan sekolah gitu, mendingan belajar masak aja di dapur. Nah gitu. Iya betul, mendingan kamu kalau sekolah mendingan nggak usah sekolah yang lain, tapi kamu sekolahnya sekolah masak aja coba gitu, biar kamu bisa masakin suami kamu, biar bisa masakin kayak gitu kan. Padahal kan hidup kita tuh nggak cuma sebatas dapur aja gitu. Iya. Ya terlebih kan emang anggapan miringnya memang ketika kita sekolah terus
terus ujung-ujungnya hebat di luar, tapi gimana dengan kamu di dalam gitu? Percuma dong hebat di luar, tapi ternyata di dalam tuh nol buat keluarga gitu. Nah, sering kan ada anggapan yang seperti itu, di luar hebat, dilulukan orang, tapi ketika di keluarga dia zero gitu. Nah, kadang-kadang kan kadang-kadang tuh kita melihat itu kenapa harus perempuan gitu. Yang dinilai seperti itu pasti kenapa sih harus perempuan? Padahal juga banyak juga kan laki-laki yang tidak hebat di luar, tidak juga hebat di dalam gitu. Tapi dia ada di mana-mana dan itu tidak dijadikan masalah gitu. Bener gak sih? Bener kan? Iya bener Mas. Tapi kalau perempuan udah salah. Kalau perempuan udah salah sebenarnya kan yang salah itu sebenarnya bukan perempuannya, tapi yang salah adalah pola pikirnya. Kalau misalkan pola pikir kita memang kita tuh sekolah tuh mau ngapain sih gitu. Bahkan ada kan kata-kata percuma kamu lulus cum laude, ijazahmu cum laude, tapi faktanya kamu di rumah tuh zero gitu. Kamu di rumah nggak berhasil mendidik anak kamu, berhasil mendidik menjadi istri yang baik. Nah itu sebenarnya tuh tergantung tinggal pola pikir kita aja sih, mensikapi bagaimana ketika kita bisa berpendidikan lebih baik lagi, itu kita harus mengatur di rumah itu seperti apa. Jadi yang salah bukan pendidikan, ya kenapa berpendidikan tinggi, tapi yang salah adalah kenapa pola pikirnya masih begitu-gitu aja gitu, masih di itu. Harusnya udah berubah ya Kak, pola pikirnya sejak pola pikirnya berubah. Sejak Kartini berhasil menegakkan emansipasi wanita. Iya. Tapi tidak berarti sama ya, setara itu nggak berarti sama gitu. Iya, setara itu nggak berarti sama. Jadi sebenarnya banyak juga nih Kak kalangan orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa cewek-cewek yang mengejar pendidikan tinggi itu kayak ingin menyamakan kedudukannya dengan laki-laki, padahal udah jelas gitu kan beda gitu. Iya, itu tadi sih, kita tuh harus bisa open minded gitu loh. Kita tuh harus bisa untuk coba sih kita jangan berpikir ke arah yang negatif gitu, menyamakan kedudukan sebagai laki-laki, tapi juga kan perempuan itu juga butuh juga loh gitu. Dia butuh apa ya? Butuh jiwa yang kuat juga. Nanti ketika berumah tangga itu kan kita juga nggak tahu kan kehidupan kita itu akan seperti apa. Terus kalau misalkan tiba-tiba ternyata misalkan ya kondisinya misal suami kita tidak bisa menafkahi kita ya, banyak kemungkinan yang terjadi kan, dunia itu kan banyak kemungkinan yang terjadi. Semua yang di bawah matahari itu kan pasti akan ada yang bisa berubah gitu kan. Tapi gimana dengan keadaan yang memang yang tadinya mapan menjadi tidak mapan, itu ketika istri itu bisa menopang itu kan juga bagus gitu. Jadi kalau misalkan dibilang nyaingin laki-laki gitu, aku rasa sih itu pemikirannya kenapa harus merasa tersaingi gitu. Bukan dia bangga gitu ketika punya istri yang memang bisa diandalkan gitu kan. Terus dari sisi orang ketika berpendidikan, aku rasa sih semakin dia berpendidikan dia akan semakin bisa untuk membuka pikir loh. Pola pikir itu akan bisa berubah gitu. Jadi ya jangan malah merasa terancam. Ada tuh laki-laki yang merasa terancam ketika dia mau deketin perempuannya tuh kok sekolah lagi. Terus aku baru ngedeketin kamu lagi sekolah. Kamu udah lulus sekolah, aku mau ngedeketin kamu udah mau sekolah lagi gitu. Dia malah jadi minder gitu, dia malah jadi takut. Why gitu. Kenapa harus merasa terancam gitu? Ya maju aja dulu gitu kan. Maju aja dulu gitu. Iya benar. Ya tapi banyak kan tuh malah jadi terancam gitu. Dia ketika ada perempuan yang sendiri terus dia berpendidikan yang lebih baik lagi, itu nggak sedikit loh laki-laki yang merasa terancam dengan kalau aku lanjut sama dia nanti akan bisa mungkin kata-kata levelnya bisa di leveling. Ya gitulah gitu. Artinya kenapa harus terancam gitu? Iya nggak sih? Kenapa harus terancam? Kenapa harus terancam? Kita nggak mengancam apa-apa gitu kan? Kita nggak mengancam itu gitu.
harus merasa terancam. Iya. Gitu sih kalau aku. Aku pernah nih Kak diskusi sama beberapa sosok laki-laki yang menurut aku dia berpendidikan gitu, mereka yang berpendidikan gitu. Karena ada sekitar 10 orang deh, aku ambil sampelnya acak sih ya. Jadi aku sempat bahas ini sama mereka karena aku kepo nih, aku mau tahu gimana sih pandangan gitu kan dari mereka tentang pendidikan perempuan ini gitu. Dan yang aku pikir di zaman yang udah maju kayak gini itu udah nggak ada lagi laki-laki khususnya terutama yang berpendidikan gitu kan masih berpikiran bahwa udahlah perempuan di rumah aja gitu, udahlah stop belajarnya, udahlah ngurus anak gitu, udahlah jadi guru aja buat anak-anak gitu, udahlah nggak usah keluar rumah gitu kan. Oke, aku nggak bantah perspektif mereka gitu kan, aku cuman di situ karena posisinya aku pengen tahu aja gitu gimana sih pandangan di zaman sekarang gitu kan. Tapi ternyata banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa perempuan itu ya sesuai kodratnya gitu, sesuai kodratnya melahirkan kemudian menikah, melahirkan kemudian mengurus anak gitu di rumah keluarga. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, kenapa enggak semuanya itu kenapa nggak dilakukan secara bersamaan gitu? Jadi bisa kok gitu. Itu tuh sendal. Gitu. Iya, jadi istri bisa, oke lah jadi istri sambil jadi ibu, sambil jadi pelajar gitu, sambil belajar gitu. Karena zaman sekarang juga kan seperti yang tadi Karuli bilang ya, belajar itu nggak harus di perkuliahan, nggak harus di bangku kuliah, nggak harus di bangku sekolah, nggak harus di mana-mana, pokoknya di rumah aja itu kita bisa belajar gitu kan. Karena sekarang udah gampang banget gitu aksesnya, terus kita bisa download ebook di mana aja, kapan aja gitu kan. Dan itu terbuka banget buat semua perempuan gitu kan. Dan perpus juga sekarang sudah banyak gitu yang membuka dalam versi digital gitu. Jadi kita bisa unduh buku yang mau kita pinjam gitu. Nanti kalau misalnya udah melebihi batas waktu yang dikasih sama perpustakaannya itu, kita bisa kembalikan lagi gitu, atau bisa ditarik lagi sama perpustakaannya gitu kan. Ya itu memudahkan sih untuk kaum perempuan bisa belajar terus. Bisa belajar di mana aja. Iya, jangan sampai putus, jangan sampai merasa udah cukup lah gitu, karena dunia ini luas loh. Kita butuh belajar, kita butuh buku untuk bisa melihat keluar, karena buku kan ibaratnya sebagai jendela dunia ya Kak. Nah, tapi banyak juga dari kalangan orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa perempuan yang mengutamakan pendidikan, perempuan yang belajar terus, perempuan yang merasa nggak cukup ilmunya itu justru diberi label sebagai perempuan yang ambisius gitu. Gimana menurut Karoli? Pandangan Karoli gimana? Perempuan yang ambisius nih gimana? Iya, itu pernah banget loh. Itu aku pernah pernah ditanya sama temen aku ya. Aku pernah ditanya sama temen gitu. Gimana nih udah lulus kan? S2 udah lulus gitu kan. Ya alhamdulillah sih 2 tahun ya. 2 tahun udah selesai. Terus rencananya mau ngapain gitu. Ya kalau ditanya tentang rencana, terus dia juga nanyanya tuh ada nggak sih rencana mau sekolah lagi? Ya aku jawab ya ada gitu. Dia bilangnya ambisius banget gitu, kayaknya lu pengen banget gitu sekolah terus, sekolah lagi gitu. Ya kalau menurut aku sih ambisiusnya tuh seperti apa ya? Kalau ambisinya dalam hal pendidikan, aku rasa ya nggak ada salahnya gitu. Emang apa sih salahnya gitu kalau misalkan kita tuh mau sekolah lagi, karena menumbuhkan apa ya? Menumbuhkan minat buat belajar, menumbuhkan minat mau sekolah lagi itu tuh sulit loh. Jadi kalau ketika kita ada itu sulit banget gitu. Ketika kita di track, aku ngerasa dulu ketika mau lanjut S2 ya. Aku ngerasa ketika mau lanjut S2 itu menumbuhkan semangat untuk
ambisi pengen banget gitu bisa sekolah lagi, itu juga nggak gampang gitu. Tapi ketika udah di track itu gitu, masih bisa nih bertahan. Tapi ya itu godaannya tuh macam-macam. Kita butuh banyak temen, kita butuh banyak circle pertemanan kita tuh harus banyak yang bisa mendukung kita untuk belajar gitu. Artinya kalau kita ambisinya suatu hal yang positif gitu, ya why not gitu. Kenapa tidak gitu? Kenapa harus dijustifikasi dengan sebenarnya justifikasinya aja sih ya, karena kalau perempuan ambisi banget berpendidikan itu seolah-olah bahwa kalau kamu terlalu fokus dengan pendidikan, kamu tidak akan pernah bisa fokus juga sama rumah gitu. Ya udah urusin kerjaan, urusin tugas kuliah, terus anaknya nggak diurusin, suaminya nggak urusin. Padahal tahu kan perempuan itu multitasking loh, bisa gitu kan, masak sambil gendong. aduh gimana sih? Aku sering dengar teman-teman aku gitu. Aku sering dengar teman-teman aku yang saat ini tuh masih awal-awal kuliah gitu, dari mereka tuh berkeluarga, terus mereka mencoba, apalagi ini lagi pandemi kayak gini ya, mereka tuh bisa Zoom meeting tuh bisa sambil masak gitu, mereka matiin kameranya tapi mereka tetap bisa denger penjelasan dosen, mereka matiin kameranya, mereka sambil masak, sambil gendong anak gitu. Kan keren banget loh, ternyata kan bisa kayak gitu. Coba yang simple aja kan kita bisa kan chatting sambil makan, kita memang sebenarnya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Ambisi itu karena memang justifikasi ke perempuan yang ketika dia sekolah lagi, maka dia tidak bisa mengurus rumah tangganya itu dengan baik gitu. Sebenarnya kan itu kan yang mereka bilang kita terlalu ambisi banget gitu. Kalau buat aku ya nggak masalah gitu, perempuan ambisi dengan suatu hal yang positif, ya kenapa tidak sih gitu. Iya sebenarnya. Bener. Ya kalau kita akan ketemu dengan laki-laki misalkan ya, kita ketemu dengan suami gitu, suami yang mungkin dari sisi pendidikannya dia berpendidikan tinggi ya, itu sebenarnya akan balance loh dengan kita yang mau sekolah lagi itu akan balance loh sebenarnya. Kita tidak akan kita tidak akan dijustifikasi ambisius gitu, karena memang ya orang yang seperti itu juga akan berharap bahwa kita tidak akan pernah berhenti belajar gitu. Itu tadi gitu. Jadi ya ambisi banget sih, pengen sekolah lagi, pengen berpendidikan yang lebih tinggi lagi, pengen, selama ambisiusnya positif sih, aku rasa sih nggak masalah, nggak ada yang salah gitu. Kan ya please itu tadi, jangan justifikasi dengan orang yang berambisi tentang pendidikan maka dia tidak bisa mengurus rumah tangga. Banyak kok yang pendidikannya tinggi tapi rumah tangganya keren-keren juga banyak. Gitu sih kalau menurut aku. menurut aku gitu. Kalau kamu gimana, kalau misalkan posisi kamu harus beda dengan kamu, kenapa sih? Kan kita juga pengen banget kan, pengen kayaknya aku pernah denger deh, kita pengen lanjut S3 lagi, bahkan kayaknya waktu kuliah itu aku pernah denger ya, kita pengen lanjut S2 psikologi lagi gitu, S2 lagi gitu. Selain di Unisma, kayaknya waktu itu juga sempet cerita begitu tuh gitu. Nah, kita kalau misalkan anggapan kita tuh kalau dicap dengan perempuan yang terlalu ambisius tuh gimana? Kalau menurut aku ya Kak, perempuan ambisi itu normal sih. Ambisi bukan abnormal ya. bukan abnormal dan bukan sesuatu yang aneh gitu, bukan sesuatu yang asing juga gitu buat di telinga masyarakat gitu, karena bukan hanya dalam dunia pendidikan ya Kak, dalam dunia berbisnis dan lain-lain pun pasti yang namanya ambisi itu pasti ada. Gitu kan. Iya. Kita punya bisnis nih misalnya, bisnis tempe mendoan lah misalnya, bisnis kecil-kecilan ya. Pasti kita punya ambisi bahwa dimana suatu hari nanti gue mau nih bisnis gue jadi meluas, jadi dikenal banyak orang, jadi buka cabang di mana-mana, jadi ada ada pergerakannya gitu, ada kemajuannya gitu kan. Nah, ya itu normal gitu, sama halnya dengan ambisi dalam hal pendidikan, karena dalam pendidikan juga kita merasa ingin terus berpendidikan itu karena
kita merasa kurang, atau karena kita masih ingin mengupgrade diri lebih banyak lagi, lebih mantap lah pokoknya. Iya. Dan pendidikan itu nggak akan berhenti sampai akhir hayat, kan udah jelas tuh ya. Dari tentulah ilmu dari Boyan sampai yang lahat. Nah, iya, betul. Pendidikan gitu. Jadi pendidikan dan perempuan itu adalah dua komponen yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan kan. Menurut aku. Iya sih memang. Iya sebenarnya sih yang bikin ini karena justifikasinya itu aja sih. Pada akhirnya juga memang banyak juga gitu orang-orang yang bisa perempuan yang bisa pendidikannya juga dapet, keluarganya juga dapet gitu. Jadi ya nggak ada masalah lah, apalagi kalau sampai justifikasinya lo sekolah mulu gitu, terus lo nggak mikirin apa gitu, terlalu asik dengan belajar. Ya enggak lah, kita tuh masih makhluk normal gitu kan. Aku rasa sih sekolah mulu lu egois gitu. Iya, sekolah mulu egois, egois banget perempuan gitu. Karena kayak itu gimana sih? Ya mungkin jawaban simpelnya mungkin ya bukan egois gitu, karena memang belum masanya untuk bisa memikirkan rumah tangga gitu. Jadi apa salahnya gitu kalau kita sambil menunggu momen itu, jadi ya kita belajar gitu kan. Ya itu tadi lah gitu, ketika kita meningkatkan kapasitas diri kita, ya kalau Allah tuh gak akan pertemuan kita dengan orang yang memperbaiki diri juga gitu. Jadi ya kalau dibilang nggak mikirin masa depan gitu, hey ini dikira ini mungutin kenangan gitu, ini juga lagi mikirin masa depan gitu. Kita lagi mempersiapkan masa depan yang lebih baik kan ya. Mungkin caranya memang cara kita tuh beda. Orang yang memikirkan masa depan mungkin dengan berbisnis gitu, dia mencoba. Orang yang bisnis aja tuh dia sering kan ikut pelatihan kayak gitu kan. Itu kan juga bagian dari belajar juga gitu, bagian dari menuntut ilmu juga gitu. Jadi memang banyak hal sih yang bisa dilakuin tuh sebenarnya. Dan rata-rata emang aku ngeliat perempuan sekarang ya keren loh. Dia bisa melakukan banyak hal gitu. Dia bisa jadi ini, tiba-tiba dia di sini, tiba-tiba dia di sini gitu. Kayak macam punya kekuatan apa ya, Sailor Moon gitu. Kayak punya kekuatan bulan purnama gitu loh. Kayak itu bisa, ini bisa begini, dia bisa begini ya. Maksudnya sih itu tadi lah. Perempuan sekarang memang keren-keren sih. Aku punya teman-teman yang dia bisa ngajar, terus dia keren deh gitu. Temen aku nih, dia masih muda, ngajarinnya oke gitu, keren gitu. Terus dia juga bisa bisnis, dia tuh punya brand sendiri, terus dia marketing sendiri gitu. Tapi ya keren gitu. Dia mau menggali ilmu dia, dia passionnya dia ternyata emang dia di di Instagram gitu kan. Ya kan, coba deh, aku punya temen tuh kayak gitu, keren banget dia kalau bikin video bagus. Terus kalau marketing dia punya desain sendiri, dia punya brand sendiri gitu. Aku ngeliat dia keren banget gitu, perempuan loh gitu. Jadi ya itu aja lah gitu, menggali terus gitu, belajar lagi. Coba kalau nggak belajar ya nggak akan terjadi juga kayak gitu. Iya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin juga gitu. Karena tanpa sadar ya Kak, setiap detik dalam hidup kita ini adalah belajar. Kita belajar loh, dikasih masalah aja kita harus bisa belajar. Coba bayangin, kalau kita nggak bisa belajar ya, kita berteman aja kita butuh ilmu loh gitu. Kita berteman aja butuh ilmu loh. Banyak teman-teman, apalagi kayak perempuan tuh berteman sama teman perempuan aja kan lebih kepakai perasaan. Itu juga kita harus pakai seni juga kan, ada ilmu seni mengelola hati gitu. Ini kan hati harus dikelola. Apalagi yang anggapan dengan berumah tangga gitu. Itu ada hati lagi yang harus dikelola gitu kan.
Kalau nggak bisa mengelola hati, ya ambiar aja gitu, kayak kenangan. Bubar. Bubar barisan gitu. Iya kan, jadi memang harus ada, ya harus multitasking tadi lah gitu. Memang ke perempuan tuh, laki-laki juga keren sih, laki-laki juga keren. Kita juga nggak bisa apa namanya, tanpa laki-laki juga kita juga nggak bisa seperti ini. Tanpa ayah kita gitu kan, tanpa ayah kita juga kita akan bisa jadi seperti ini gitu. Ya kayak aku juga saat ini ada di posisi kayak sekarang. Ya salah satunya juga karena laki-laki kan, karena laki-laki yang ada di rumah aku itu selalu mendukung aku dan dengan banyak motivasi dari dia gitu. Jadi kita bisa dari sini. Jadi ya laki-laki berperan, perempuan juga punya peran juga. Tapi bukan berarti perannya adalah sama, laki-laki dan perempuan sama. Karena itu tidak akan pernah bisa disamakan ya, antara laki-laki dan perempuan itu jelas tidak sama. Gitu sih. Emang kodratnya beda. Iya, emang kodratnya beda gitu. Tapi kalau untuk angkat galon gitu, laki-laki ngangkat galon bisa, ya aku juga bisa sih angkat galon. Iya, aku kalau bisa angkat galon, aku bisa angkat beras. Bisa banget aku angkat galon. Iya. Nah iya, kalau saudara tuh ada angkat galon bisa, ya kita juga bisa. Tapi kan ada hal yang bisa dilakukan sama laki-laki tapi tidak bisa dilakukan sama perempuan. Bisa dilakukan sama perempuan tapi tidak bisa dilakukan sama laki-laki. Jadi memang setara itu tidak sama gitu. Gitu. Setara itu. Ini ada anak-anak murid, ada anak murid aku nih, halo kakak. Oh iya, ada teman aku yang lagi aku ceritain tadi loh. Dia lagi nonton live kita. Ada teman aku yang lagi aku ceritain tadi, dia lagi nonton live kita. Siapa? Guru cocok ngangkat galon ya, jangankan ngangkat galon. Ini jangankan ngangkat galon ya, ngangkat kenangan aja, baik-baik aja kok. Jadi gitu ya intinya kita tetap harus semangat ya, kita tetap harus semangat. Dan kalau misalkan kita kan orang harus bisa menyaring ya, mana sih pertanyaan yang bisa meng-up kita untuk lebih baik dan mana pertanyaan yang malah bikin kita down. Artinya ketika ada pertanyaan yang bikin kita down, berarti kita harus melihat itu dari sisi positifnya. Oh mungkin dia pengen tahu kita tuh mikirin nggak sih gitu, apa iya sih yang ada di pikiran kita itu cuman sekolah gitu. Dan itu emang itu pertanyaan yang sering banget ya. Aku tuh sering juga dengar pertanyaan kayak gitu teman-teman. Emang di sini tuh cuma intinya sekolah gitu ya? Enggak juga, sebenarnya enggak juga sekolah gitu. Aku pernah loh ditanya sama teman ketika musim Covid ini ya. Aku ditanya sama teman, ditanya, hari ini kamu ngapain gitu? Aku jawab, hari ini ada jadwal webinar anakku. Dia bilang, kamu sampai kapan sih bosen webinar gitu? Bu ya istirahat nonton TV ya, selama pemancarnya belum roboh mah, insya Allah sih masih gitu. Jadi pemikirannya itu adalah belajar ya. Kita mensikap ini memang bukan cuma untuk belajar sih, tapi kita tuh memang butuh gitu. Kita tuh butuh, apalagi kayak sekarang tuh guru tuh butuh banget ilmu buat mempersiapkan. Misalkan semester nanti kita masih PJJ, berarti kita harus mempersiapkan apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Kita harus membangun kedekatan emosional dengan anak-anak tuh caranya gimana sih, kayak gitu kan. Jadi ya, ya sejauh ini belajar itu rasanya memang saat yang harus banget gitu. Ini momen yang bagus sih buat aku. Gitu. Semangat lah pokoknya, semangat, nggak boleh menyerah selama masih ada kesempatan. Kenapa tidak diambil sih gitu. Manfaatkan waktu sendiri gitu untuk banyak belajar. Gitu aja. Gitu ya Raya. Dan banyak juga nih Kak orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan ngejar sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa sih? Gitu. Mau jadi istri yang baik. Iya, kalau menurut aku pendidikan itu korelasinya bukan hanya kepada pekerjaan
pekerjaan atau karir dia nantinya. Iya. Tapi juga kepada ya kehidupan dia nanti di masa depan, kayak misalnya jadi ibu rumah tangga gitu. Dan semuanya kan, semua peran sebetulnya, semua peran di dunia ini nggak ada yang nggak butuh pelajaran, nggak ada yang nggak butuh pendidikan. Iya, semua itu butuh. Ya itu tadi lah gitu. Berpendidikan, perempuan berpendidikan itu bukan hanya untuk di karirnya aja gitu, untuk karir di luar dan lain sebagainya. Tapi juga kita tuh sebenarnya berpendidikan juga untuk siapa sih gitu. Kalau misalkan pendidikan kita bagus juga sebenarnya juga akan lari ke rumah juga gitu. Dengan senang belajar, dengan senang memahami keadaan itu juga akan balik lagi ke rumah gitu. Ketika nanti kita bisa ketika kita bisa berhasil gitu, ya orang-orang rumah juga ikut menikmati itu. Dan ketika kita bisa open minded gitu, ketika kita bisa open minded, ya suami kita juga akan bangga dong sama kita, akan bahagia juga. Dan kita harus ingat juga sih, kalau ketika sudah orang berpikirnya bahwa di rumah tangganya nanti gimana gitu, kalau misalkan kita bicara tentang rumah tangga gitu, rumah tangganya, ketika rumah tangga pun gitu, ritme bicara kita perempuan dan suami itu juga kan nggak bisa dong satu di bawah satu di atas, itu kan harus. Nah ini kan namanya mengelola emosional, mengelola hati gitu, itu juga butuh belajar gitu, butuh ilmu. Kalau kita nggak bisa kayak gitu ya bubar aja gitu kan, yang satu ngomong satu, yang satu ngomong 5 gitu. Kalau nggak bisa, yang di bawah bisa agak naik, yang di atas bisa agak turun, ya sulit kan kalau nggak punya ilmu itu gitu. Jadi dulu aku pernah sih dengar Ustadz bilang bahwa menikah adalah, rumah tangga adalah seni mengelola hati gitu. Bener nggak tuh kayak gitu? Kayaknya bener ya. Ya kan, kayaknya bener gitu. Jadi nggak bisa juga, memang kan harus saling melengkapi itu juga definisi dari melengkapi itu kan banyak. Melengkapi itu berarti ada suatu hal yang kurang yang harus kita isi gitu. Nah mengisi itu juga harus pakai ilmu. Kalau waktu mengisi juga nggak bisa juga gitu. Jadi ya no problem lah gitu. Jangan pernah takut dengan perempuan yang ketika dia kamu tanya gitu. Ini buat laki-laki ya. Ketika kamu tanya, terus dia akan menjawab masih pengen sekolah lagi, terus kamu langsung justifikasi bahwa sekolah melulu gitu. Kamu langsung takut, dia sebagai laki-laki langsung mundur gitu. Karena udah gitu kan, langsung mundur. Ya itu kan ibaratnya perang gitu. Jadi jangan sampai hati kita itu kuat, jangan sampai raga kita kuat, tapi hati kita tuh hari kerupuk gitu loh, baru kesiram sayur langsung bos gitu. Jadi ya jangan takut dulu gitu. Hey, kita mau perang. Kalau emang mau perang ya lihat dulu pasukannya ada berapa, apa yang harus kita siapkan gitu. Bukan langsung mundur teratur gitu dan menjustifikasi bahwa yang ada di pikiran dia bukan menikah kok gitu. Ada itu yang seperti itu, memang ada. Aku pernah dengar gitu ya dari teman laki-laki gitu. Dia bilang yang ada di pikiran dia itu bukan menikah kok. Yang ada di pikiran dia itu cuma belajar ya, nggak tahu dia nggak akan mikirin nikah gitu. Aduh sedih banget kayaknya kita denger kayak gitu ya. Aku ngerasa kalau ceweknya itu denger gitu, sedih banget gitu kalau sampai kayak gitu. Kok bisa gitu, padahal dia nanti kalau dia sekolah lagi terus dia berpendidikan, dia punya ilmu yang banyak juga, dia juga akan kena dampaknya gitu sih. Jadi ya semangat deh buat semua perempuan-perempuan yang ada di bawah matahari ini. Di bawah matahari, iya kan, semua perempuan-perempuan yang masih ada di bawah matahari ini semangat, pokoknya selama masih bisa belajar itu tidak mengenal dengan siapa, kapan, di mana. Jadi ya kamu intinya tetap harus belajar apapun kondisinya gitu. Oke. Itu sih. Kak Doli punya sosok inspiratif nggak terkait pendidikan perempuan gitu? Mungkin ada sosok yang Kak Doli jadiin banget nih sebagai motivator, memotivasi, memacu semangat gitu. Siapa? Apa ya? Kalau di pendidikan aku rasa yang pertama itu adalah ibu ya.
Nah, ibu itu, waduh, ibu itu satu kata mendefinisikan banyak hal. Jadi perempuan pertama kalau mau dijadikan role model dari hidup aku gitu ya, ibu itu yang paling pertama. Dari kita lahir dia ngajarin kita makan tuh harus gimana sih, terus ngucapin kata ibu, ngucapin kata yang lainnya itu tuh apa sih buat aku tuh aduh luar biasa banget gitu. Yang sekarang juga kita harus mengajarkan ke anak-anak murid atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan yang di luar dari itu ya, kita punya banyak sosok perempuan-perempuan yang dia bisa berpendidikan tapi juga bisa keren, terus di rumah tangganya juga oke gitu kan. Contohnya mungkin kayak Sayyidah Khadijah kan juga eksportir terbaik kita, dia punya ya nggak mungkin lah dia berdagang tidak pakai ilmu, itu nggak mungkin gitu, dia berdagang tidak pakai ilmu itu nggak mungkin. Tapi juga rumah tangganya tuh istri Rasulullah loh ya gitu kan, ya kan, istri Rasulullah loh ya gitu. Jadi beliau tuh nggak mungkin dong bisa sukses dalam berdagang itu tanpa ilmu. Aku rasa itu ilmunya luar biasa gitu. Jadi itu sih role model buat aku. Kamu siapa tak? Pasti Umi juga nih. Benar. Banget ya. Umi aku Kak. Umi itu nomor 1 karena sebenarnya banyak ya sosok-sosok perempuan di luar sana yang menginspirasi gitu kan, seperti Najwa Shihab, Mulia Ayunda dan lain gitu, yang mereka yang berpendidikan terus gitu. Nah, yang paling pertama ya Umi. Kenapa? Karena Umi itu sekolah pertama aku, guru pertama aku, pendidik pertama aku, dan Umi juga yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Umi selalu bilang, jadi perempuan itu jangan menye-menye, jadi perempuan itu jangan menye-menye gitu. Jangan menye-menye. Terus jadi perempuan itu jangan lembek, jadi perempuan itu harus independen, harus harus mandiri gitu kan. Harus bisa hidup tanpa bergantung sama orang lain, walaupun kodratnya manusia adalah makhluk sosial, tapi setidaknya aku ada ada support untuk aku bisa terus maju gitu, dan nggak bergantung sama keberadaan orang lain gitu, nyender aja sama orang lain. Jangan nyender aja ntar kayak sapu ijuk. Nyender aja sama pengkie. Kalau misalnya kan juga nggak selamanya gitu kan, kalau misalnya kita temenan nih ya, kita sahabatan gitu, terus aku nyender aja sama kakak, kalau misalnya ada apa-apa aku cerita sama kakak, kalau misalnya ada apa-apa aku minta masukan sama kakak gitu kan. Terus apa yang kakak bilang ke aku terapin langsung, terus apa yang kakak bilang ke aku langsung jalanin tanpa aku saring lagi, tanpa aku pikirin lagi gitu. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Kita harus saring semua gitu kan. Jadi itu sih Umi aku ngajarin aku independen. Meskipun kita nggak terlalu vokal di masyarakat gitu kan, tapi setidaknya kita adalah driver untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu ngikutin sama orang lain gitu, jangan terlalu bergantung sama orang lain kayak gitu sih. Kayak bicara soal driver buat diri sendiri tuh jadi kangen sama rumah perubahan ya. Aduh, apa ya bisa kesana lagi ya. Aduh, apalagi sekarang Jogja Bekasi udah kena PSBB ini nggak bisa kemana-mana. Jadi kangen sama rumah perubahan. Mudah-mudahan next kita kesana. Nanti kita kesana. Kalau kakak juga sediain waktu lah beberapa hari setelahnya. Nanti kita jalan-jalan. Kan kita wisuda bareng. Iya. COVID akhirnya mengantarkan kita bisa wisuda bareng gitu. Iya, kalau misalnya nggak ada COVID, karena lu udah wisuda dulu ninggalin aku. Iya, bener. Nggak, tapi aku nggak ninggalin kamu kok, tenang. Tapi takdir kan berkata tidak, kita tetap akan wisuda bareng gitu. Ya, amin. Oke. Beda-beda juga. Terakhir. Apa pesan-pesan atau motivasi gitu dari kakak buat generasi milenial saat ini, khususnya kaum perempuan? Ya kalau tetap semangat aja buat belajar, karena dengan belajar itu kita akan tetap tumbuh gitu. Dengan belajar kita akan tetap tumbuh, tapi kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan tumbuh gitu. Karena
akal dan tubuh itu nggak sama. Akal itu akan tetap tumbuh terus, tidak sama dengan tubuh. Kalau tubuh itu ada masanya kan, nggak bisa tumbuh lagi gitu. Tapi akal itu akan tetap tumbuh, dia seiring dengan perjalanan waktu, akal akan tetap tumbuh. Nah, akal yang tumbuh ya dengan caranya kita harus menumbuhkan akal itu ya dengan belajar gitu. Kita harus belajar, karena itu tadi lah. Belajar itu tidak mengenal kapan, tidak mengenal di mana, tidak mengenal siapa, tidak mengenal dengan siapa, tidak mengenal kondisinya siapa. Belajar itu bisa di mana aja. Dan jarak atau dinding itu bukan jadi penghalang kita untuk belajar. Aku di sini, Sita di sana gitu. Memandang langit yang sama gitu. Enggak salah. Aku di sini, Sita di sana. Itu tetap juga kan gitu. Aku bisa belajar sama kita juga bisa belajar dari aku mungkin. Terus kayak misalkan udah lulus gitu, kita masih punya dosen-dosen dong yang baik gitu kan, masih bisa kita ajak buat sharing, kita masih bisa belajar. Artinya jarak tidak menghalangi kita untuk belajar, dinding juga tidak menghalangi kita untuk belajar. Kita bisa belajar tanpa dinding kan, gitu. Jadi tetap semangat untuk terus belajar di mana saja, kapan saja, karena akal kita akan tetap tumbuh seiring dengan perjalanannya waktu gitu. Semangat buat semua perempuan yang masih ada di bawah matahari. Jadi gitu. Kita juga semangat tesisnya mudah-mudahan cepat selesai, terus cepat sidang, mau online atau offline itu sama aja. Jadi kita harus bisa menyikapi perubahan yang ada saat ini, harus menyikapi ya yang sekarang ada gitu. Oke, itu ya, Ra. Kita dong pesan-pesannya dari kita, motivasi dari kita buat aku juga buat teman-teman perempuan yang ada di luar. Kalau dari aku pesannya banyakin pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik buat kita. Guru terbaik. Iya, benar. Pengalaman itu guru terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik gitu. Kita nggak bisa melakukan hidup kita tuh terlalu singkat untuk melakukan semua kesalahan kita itu sendirian gitu. Jadi kita perlu belajar dari kesalahan orang lain, kita perlu belajar dari keberhasilan orang lain, kita juga perlu belajar dari ya kehidupan orang lain lah gitu ya. Iya. Oke, cukup ya Kak? Iya, cukup. Thank you ya Kak ya untuk hari ini. Keren banget. Bermanfaat. Gitu. Semoga next kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan kita masih ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa cerita-cerita lagi dengan tema yang baru. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita bisa, sebenarnya kita pengen juga ya ngobrol sama dosen ya Kak ya. Tapi momennya gitu. Kita semangat, salam buat Umi, salam buat yang ada di perusahaan. Salam buat perusahaan siapa aja, dan salam ya buat buku-buku yang ada di belakang itu loh. Ya Allah, bilangin aku rindu. Rindu katanya. Rindu sama tulisan di corner itu loh, tempat buat nongkrong tuh dari pagi sampai malam. Iya. Jadi ceritanya Vita live ditungguin sama dosen ini. Iya. Luar biasa, keren banget ya. Nih, jarang loh. Jarang loh bisa begitu. Sehat Dok. Salam buat semuanya, salam buat Pak Nas. Pak Nas, saya rindu loh kampus lagi. Ke perpustakaan itu. Oke, baik Kak. Ya udah Kak. Makasih banyak buat waktunya. Iya, sama-sama. Amin. Sampai ketemu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.